Hai sahabat Gria Animasi, saatnya kita belajar. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komentar untuk mendapat update video terbaru kami ya. Aduh, gimana ya? Aku belum tahu harus menulis apa. Ada apa, Nak? Nampaknya kamu sedang kebingungan. Oh, Ibu, ini Bu, saya bingung membuat sebuah cerita berdasarkan gambar ini. Coba Ibu lihat, mungkin Ibu bisa bantu. Ini gambarnya, Bu. Untuk bisa membuat sebuah cerita berdasarkan gambar, kamu harus melihat dengan cermat gambar itu. Lalu, tulislah ide pokok untuk masing-masing gambar. Setelah itu, kamu kembangkan ide pokok itu menjadi sebuah paragraf. Aku tadi sudah mencobanya, Bu, tapi aku merasa kesulitan karena pengetahuanku tentang hal ini belum begitu banyak. Kalau kamu mengalami kesulitan, kamu bisa mencari bacaan serupa tentang hal itu. Dengan membaca, kamu akan dapat banyak pengetahuan dan juga memperoleh inspirasi. Nah, sekarang Ibu akan bacakan bacaan untukmu. Catatlah ide pokoknya agar kamu memahaminya, Nak. Baiklah, Ibu. Gerabah dari Pulau Madura. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum Masehi. Dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala, banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar, dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional, sama seperti gerabah-gerabah yang dihasilkan pada zaman terdahulu. Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan, tetapi kualitasnya kurang baik. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah, seperti Mandala Andulyang, Duko Rubaru, Yangkatan Kiangean, Baragung, Pademawa, Dalpenyang, Pakaporan, dan Blega Bangkalan. Di antara daerah-daerah tersebut, yang sangat terkenal adalah Karangpenang, Sampang, dan Andulang, Sumenep. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah liat yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah. Secara umum, tanah-tanah di Madura mengandung pasir yang tinggi karena Pulau Madura dikelilingi oleh pantai, sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah. Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut, ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Dengan spesialisasi ini, persaingan dapat dicegah. Gerabah Madura juga memiliki kekhasan lokal yang disebabkan oleh keahlian atau keterampilan pengrajin, tersedianya bahan, teknik pembuatan, dan teknik pembakaran. Dengan spesialisasi dan ciri khasnya itu, banyak kampung diberi nama sesuai dengan nama jenis tembikar tertentu. Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Alat-alat umum adalah cangkul, linggis,
ember, dan alat-alat khusus seperti berikut. Pertama, panombuk atau penumbuk berupa bulatan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dalam. Kedua, panempa atau penempa untuk pembentuk dan penghalus bagian luar berupa sekeping papan. Ketiga, pangorek atau pengerok, sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. Keempat, panyabungan, wadah air untuk menetesi gerabah dengan secarik kain agar mudah dihaluskan. Kelima, pangeled, secarik kain untuk membentuk bibir gerabah. Keenam, pangajakan, sejenis nyiru untuk ayakan pasir. Ketujuh, pangabuan, tempat abu. Kedelapan, panompal, alat menyisikan abu dari pembakaran. Kesembilan, werkower, galah berujung kawat lengkung. Kesepuluh, pamatong, sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. Kesebelas, pungku atau pembakaran gerabah. Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Proses pembuatan gerabah tersebut sebagai berikut. Pertama, menyiapkan bahan berupa tanah liat. Kedua, mengaduk tanah liat dengan dicampur air. Ketiga, setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. Keempat, dengan menggunakan kain panglet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Kelima, bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi lalu diangin-anginkan, baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi, perut dan bibir disambung dan diperhalus. Keenam, bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Ketujuh, setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Kedelapan, langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun, untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat, baik untuk pengrajin, pemakai, maupun untuk masyarakat umum. Pemakai gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan mengurangi polusi. Di samping itu, juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara melestarikan warisan budaya yang telah turun-menurun. Mengingat manfaat-manfaatnya tersebut, maka pelestariannya perlu mendapat perhatian kita semua. Salah satu caranya dengan menjaga kualitas. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Produk-produk modern tersebut tidak hanya proses pembuatannya yang modern, namun juga menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan lebih tahan lama, seperti dari plastik, karet, besi, dan aluminium. Akibatnya, lambat laun menggeser keberadaan gerabah, para pengrajin pun juga terancam. Wah, benar-benar cerita yang sangat menarik, Bu. Aku sudah mencatat ide pokok tiap paragrafnya. Aku baca ya, Bu. Ide pokok bacaan gerabah dari Pulau Madura. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala, banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah seperti di Mandala Adulyang, Dukoru Baru, Yangkatan Kiangean, Baragung, Pandemawa, Dalpenyang Pakaporan, dan Brega Bangkalan. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah.
Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat baik untuk pengrajin, pemakai, maupun untuk masyarakat umum. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Kemampuanmu dalam menentukan ide pokok sudah sangat bagus, Vito. Lalu bagaimana dengan gambar tadi? Apakah kamu sudah bisa membuat cerita berdasarkan gambar tadi? Tentu saja, Bu. Aku sudah mendapat inspirasi dari bacaan tadi, Bu. Dan ini cerita yang aku buat. Gerabah dari tanah liat. Salah satu tanah yang banyak manfaatnya adalah tanah liat. Tanah liat bukan hanya digunakan untuk pertanian, tetapi juga dapat digunakan untuk bahan membuat gerabah. Untuk dapat dijadikan sebagai gerabah, tanah liat harus melalui beberapa proses produksi. Tanah liat perlu dicampur dengan air lalu dibuat adonan. Jika tanah liat sudah menjadi adonan, maka adonan tersebut lalu dibentuk dengan berbagai teknik. Tanah liat yang sudah terbentuk kemudian dibakar pada suhu tertentu dan pada waktu tertentu. Banyak barang di sekitar kita yang dibuat dari tanah liat, seperti guci, asbak, vas bunga, dan lain-lain. Barang-barang dari tanah liat terlihat sangat indah dan memiliki nilai seni yang tinggi. Luar biasa, kamu sudah menyelesaikan semua tugasmu dengan sangat bagus, Nak. Terima kasih sudah menjelaskan kepadaku, Ibu.